Halo guys, kembali lagi bersama Manir Meyar di channel Manir Meyar. Salam jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Manir Meyar. Saat ini kita akan berbagi informasi mengenai Otsus Jilid 2. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Otsus Jilid 2 dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Papua dan Papua Barat. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Papua dan pemerintah Papua Barat. Dan situ sudah disertakan berapa jumlah anggaran yang sudah diberikan dari tahun 2002 hingga 2020. Menjelang tahun 2021 ini Otsus berakhir. Maka dari itu Otsus mendapat berbagai macam penolakan, baik itu dari pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi, dan organisasi-organisasi yang berada di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Papua pada umumnya lah. Gitu. Aksi yang spontanitas yang dilaksanakan oleh pemuda-pemudi dan organisasi-organisasi yang berada di Papua terhadap yang dilakukan di Papua untuk menolak Otsus Jilid 2. Dan yang pertama kita akan lihat, mungkin teman-teman bisa lihat di samping sini, yaitu tentang penolakan pertama itu dari pemuda 7 wilayah adat di Papua. Pemuda 7 wilayah adat, dan sini pemuda 7 wilayah adat Papua nyatakan tolak Otsus dan segera gelar referendum. Hal ini dipublikasikan dan disampaikan dan oleh koordinator aksi saat membaca pernyataan sikap untuk penolakan terhadap Otsus Jilid 2. Dari pemuda 7 wilayah adat ini, mereka meminta untuk Otsus dikembalikan ke pemerintah pusat, ditolak, dan pemerintah pusat dan segera pemerintah pusat untuk melakukan gelar referendum bagi Papua. Gitu. Ada juga yang berikut ini dari organisasi dari TPN PB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Paniai, mungkin teman-teman lihat samping, menolak upaya perpanjangan Otsus atau pemberlakuan Otsus untuk Papua pada umumnya. Menolak perpanjangan Otsus. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping sudah disiapkan. Nah, teman-teman bisa cek juga di situ yang baca-baca mengenai kenapa sampai terjadi penolakan terhadap Otsus Jilid 2. Dan berikut juga dari tolak Otsus Jilid 2 dan berikut ini tolak Otsus yang berikut ini. Tolak Otsus Jilid 2 WPIA dan WPIP Surati DPR Papua menyampaikan pernyataan sikap kepada DPR Papua untuk menolak otonomi khusus Jilid 2 di tahun 2021. Ini organisasi yang bergerak untuk menolak Otsus dan meminta kepada pemerintah Papua, pemerintah DPR Papua untuk menolak otonomi khusus Jilid 2 di tahun 2021. Mungkin teman-teman bisa membacanya selengkapnya di samping. Dan yang berikut adalah pemuda dan mahasiswa. Ini adalah pemuda dan mahasiswa Yahokimo tolak Otsus Jilid 2. Ini dari kalangan mahasiswa, mahasiswi dan pemuda-pemuda dari Kabupaten Yahokimo
yaitu tolak Otsus jilid 2 untuk Papua. Dan adapun berikut juga, dan yang berikut juga nih, tolak Otsus 17 organisasi luncurkan petisi rakyat Papua. Penolakan terhadap Otsus. 17 organisasi luncurkan petisi rakyat Papua. Nah, sekiranya begitu. Untuk mengenai penolakan Otsus sendiri sudah teman-teman bisa lihat langsung di samping, sudah disertakan gambarnya, mungkin teman-teman bisa lihat, dan juga mungkin lebih jelas teman-teman bisa cek di link deskripsi di video ini sudah disiapkan. Tentang berita yang tentang penolakan terhadap Otsus jilid 2. Dan yang berikut juga ada video singkat yang disampaikan oleh Ketua MRP, video singkat yang disampaikan oleh Ketua MRP mengenai Otsus berakhir di tahun 2021. Penyampaian Ketua MRP yang menyampaikan bahwa Otsus akan berakhir di 2021 dan MRP akan bubar. Dan sini disampaikan ketika aksi solidaritas mahasiswa BEM Uncen Jayapura, Papua, terhadap penolakan terhadap transmigrasi dan penolakan penyerahan tanah adat 90 hektar dan pengukuhan Pangdam Cendrawasih sebagai kepala suku besar Lapago di Kabupaten Jayawijaya, Wamena. Aksi berlangsung di halaman gedung kantor MRP sendiri, sekaligus menerima aspirasi oleh Ketua MRP beserta rombongan dengan anggota MRP lainnya. Aksi ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019. Lebih jelas teman-teman nanti cek di deskripsi di bawah, sudah disiapkan keterangan dari video ini mengenai penyampaian dari Ketua MRP mengenai Otsus yang akan berakhir di tahun 2021. Berikut videonya. Mungkin teman-teman langsung bisa lihat ini videonya. 2 tahun besok dia akan berkurang dan berakhir pada tahun 2001. Jadi begini, kalau dana untuk kursus berakhir, maka MRP juga akan berakhir. Karena MRP punya segala macam itu dibiayai dana untuk kursus, tapi tidak punya dana lain-lain. Tidak dibiayai dengan dana lain-lain. Jadi dananya hanya dengan Otsus. Kalau 2021 akan berakhir, MRP bubar dari tempat ini. Sudah bubar tuh, mau bikin apa juga. Tapi itu tidak penting di MRP. Bubar. Ya, iya. Bubar langsung saja. Bubar, semangat. Bubar, semangat. Tuhan sudah mimpi untuk mengembalikan keadilan pada tempatnya pada waktunya. Walaupun semua penipu pembohong boleh lari sengkilat, apa lari cepat kilat, tapi kebenaran dia akan pelan-pelan akan sampai. Amin. Hari ini bukan orang asli Papua saya susah. Di Papua ini suku-suku lain pun ada susah, setengah mati. Kami juga bicara untuk orang lain, maka Tuhan akan menolong kita. Kita laksanakan apa yang Tuhan mau, maka kita biarkan Tuhan jawab apa yang kami mau. Seperti bangsa Israel. Ketika mereka melawan, tunda. Sekarang jalan tol 7 jam bisa sampai dari Mesir ke kanan atau dari kanan ke Mesir. Tapi dulu 40 hari mereka keliling. Nasib bangsa Papua sekarang persis sama seperti itu. Jadi ketua MRP dengan anggota jam. Amin. Mohon pada Tuhan dan adik-adik semua pada Tuhan. Haleluya dan biar bikin. Merdeka. Merdeka. Waktu Tuhan ada, waktu Tuhan, pemimpin Tuhan dan masalah tepat. Waktu tepat, pemimpin tepat, masalah tepat. Masalah ini memang sekali generasi kiri tidak bisa. Orang lain tidak bisa. Jadi sekarang itu kita aja berdoa. Itu. Jadi karena kewenangan MRP kami sudah
melanggar. Kami akan memanggil ya, ini simpan beras ini kalau tidak sempat ke mana? DPRP, nanti simpan ya. Iya. Karena dalam waktu dekat kami apa? Kamu ini, sebaiknya cepat datang dengan saya di sini. Roy. Wartawan datang ini. Mari. Tuhan punya waktu, jadi ini sudah mari. Ayo kawan. Ya, Roy itu betul sini. Mari, orang tua ada bicara ini. Jalan dulu. Jadi hari ini adik-adik, hari ini ini tidak bawa pulang kalau baru sempat ke DPRP, simpan saja di sini. Dalam waktu dekat kami akan panggil Pangdam, Kapolda, Gubernur, DPR untuk kita masalah dan perwakilan Pak. Ini adik-adik kami akan undang untuk saksikan bagaimana mereka bicara. Ya, dan bicara terkait dengan ini. Sekarang di 8 kabupaten, Puncak Gilaya, Puncak Jaya, Tolikara, Wamena, Yalima, Kerong, Kota, Jayapura, Sarmi. Sudah terbuka, tapi untuk siapa jalan itu terbuka? Hutan kita akan seperti ini, dan kami akan melangkah, kami akan habis. Dalam waktu dekat akan habis. Amin. Komitmen sudah Bahaya itu. tapi kita Amin. Saya aminkan demi Tuhan, saya takut. Kalau regulasinya kacau balau, kita menangis sama model apa tidak ada pertolongan. Jadi MRP punya tanggung jawab kita bicara regulasi. Sebagai pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi datang, beliau pasti akan mengerti. Dengan semangat Jokowi, nawacitanya pasti akan mengerti. Jadi kita akan dorong pelan-pelan dan kita santun, menyampaikan dengan santun semua supaya ini bisa terjawab. Jadi bungkus baik-baik, nanti simpan di sini. Dalam waktu dekat kami akan undang adik-adik untuk datang saksikan. Kita diskusikan tentang 90 hektar yang diserahkan dan masih masalah tanah-tanah di seluruh tanah Papua. Kemudian penolakan terhadap pengukuhan kepala suku kepada Pangdam yang lalu. Ya. Pangdam hari ini kami juga memberikan apresiasi karena beliau sudah lakukan silaturahmi ke DPR. Tadi baru beliau datang karena ada persiapan untuk HUT besok. Beliau saya bilang hari Rabu juga hadir di sini. Jadi kita bicara dan kembalikan semua kepada adil, kepada siapa kita harus kembalikan. Jadi tidak lagi rekayasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa jawab. Tapi komitmen MRP, pimpinan dan anggota, kemudian adik-adik dan seluruh bangsa pribumi Papua di tanah Papua punya semangat sama untuk mempertahankan tanah. Selamatkan tanah dan bangsa pribumi Papua. Amin. Wah. Nah, itu video singkat yang disampaikan oleh aksi singkat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Uncen di kantor MRP dan disampaikan langsung dan diterima aspirasinya oleh ketua MRP sendiri beserta anggota MRP. Dan di situ juga ketua MRP sudah sampaikan secara spontan bahwa OCUS akan berakhir di tahun 2021 dan OCUS berakhir MRP akan bubar. Dan di akhir video ini ada satu berita atau satu informasi yang mesti kita tahu juga bahwa pernah pada tahun 2019 Gubernur Papua tolak rencana evaluasi OCUS. Nah, ini berikut beritanya. Gubernur Papua pernah menolak evaluasi OCUS. Rencana evaluasi OCUS yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Papua, lebih khusus Gubernur Papua Bapak Lukas NMB menolak evaluasi OCUS dan mengajukan OCUS Plus atau OCUS Plus kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat tidak mengindahkan ini, maka Gubernur Papua menolak
dilakukannya evaluasi Otsus. Dan mungkin teman-teman bisa cek juga video yang bukan video tapi berita yang sudah disiapkan gambarnya samping ini. Mungkin teman-teman bisa share beritanya dan mungkin bisa melihat keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Bapak Lukas NMB mengenai Otsus Plus. Dan hal ini juga didukung oleh DPRP Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang berada di Papua, Provinsi Papua, mendukung pernyataan dari, mungkin teman-teman bisa lihat ada di gambar ini, mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Papua mengenai menolak evaluasi Otsus. Dan DPRP Papua juga mendukung evaluasi Otsus, menolak evaluasi Otsus. Dan mungkin teman-teman bisa cek juga di link deskripsi di bawah, jadi siapkan berita-berita. Mungkin teman-teman juga bisa langsung cek di situ tentang kebenaran dari penyampaian dan informasi yang saya sampaikan, buat teman-teman juga bisa mencari tahu di situ. Baik, itu saja yang bisa saya berbagi untuk teman-teman dan untuk kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Kesimpulan yang kita ambil di sini adalah mengenai Otsus. Pertama, bahwa pemuda dan pemudi Papua, organisasi, pemerintah, mereka secara tegas menolak Otsus Jilid 2. Dan yang kedua, kita kembalikan Otsus ini kepada rakyat sendiri dan kepada semua elemen-elemen masyarakat, pemuda-pemudi, organisasi-organisasi, lembaga pemerintah, duduk berdialog mengenai Otsus Jilid 2 supaya menghasilkan kesepakatan yang bersama yang baik bagi masa depan Papua yang lebih damai, aman, dan bermartabat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan terakhir adalah pilih Otsus atau referendum. Kembali kepada rakyat, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu dengan video-video yang berikut. Sip.